Halo guys, kembali lagi bersama kita. Hari ini kita akan mereview sebuah reel backcasting dengan fitur digital control ataupun DC seperti yang ada pada brand-brand ternama ya. Karena kebelakangan ini lagi viral di pasaran mancing Indonesia, reel BC yang sudah memiliki fitur digital control dengan harga terjangkau di bawah 2 jutaan ya. Sekarang yang ada di sini ini juga adalah sebuah reel dengan fitur digital control ataupun DC, tetapi dengan harga yang lebih terjangkau di bawah 1 jutaan saja ya. Menurut saya reel ini nanti mungkin akan menjadi reel yang paling terjangkau dengan fitur digital controlnya. Dan ini adalah reel baitcasting dari Anatono Fishing ya. Reel ini masih belum masuk ke pasaran Indonesia. Dan reel ini akan masuk ke pasaran Indo pada bulan Juli nanti ya. Dari bagian luar kotanya ini polosan aja, nggak ada apa-apa ya, nggak ada keterangannya juga. Dan di sini cuman ada tulisan Anatono Fishing. Dan di sini mereka ada brand logonya ya, brand logonya sendiri Anatono. Dan seterusnya kita akan buka kotaknya ya. Packagingnya terasa bagus ya, terasa seperti sebuah reel yang premium. Dan di sini kita mendapatkan satu amplop ya. Saya nggak tahu ini amplopnya akan diisi dengan buku manual ataupun kartu garansi, karena unit yang saya terima ini hanyalah unit sampel aja ya. Dan seterusnya kita akan lihat langsung ke reelnya ya. Saya akan buka dulu ini, saya akan pinggirkan dulu ini. Dan ini adalah reelnya sendiri ya. Ini adalah reel baitcasting Anatono Starfall DC ya. Rasionya 7.1 dilengkapi dengan 6+1 ball bearing. Kesan pertama, reel ini terasa premium. Materinya juga terasa bagus dan kokoh ya. Putarannya juga sangat smooth. Untuk ukuran bodinya ini nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil ya. Dan sekarang kita akan mulai dari body. Untuk bodinya itu terbuat dari bahan karbon ya. Untuk bodinya ini terbuat dari bahan karbon. Dan untuk frame bodinya ini terbuat dari bahan metal. Dan side plate-nya juga terbuat dari bahan karbon ya. Untuk tambarnya ini dari bahan non metal, tapi sudah terasa solid ya dan kokoh ya. Untuk tekanannya juga terasa enak dan nggak terlalu keras ya. Dan untuk line guide-nya ini sudah dilapisi dengan seramik ya. Kalau kalian bisa lihat, ini sudah dilapisi dengan seramik. Ini sangat bagus ya, karena ini akan mengurangi gesekan antara PE ya saat kita melakukan lemparan ya. Dan dia juga sudah bermodel corong. Dan ini sangat membantu ya dalam kestabilan ya. Dalam kestabilan kita melakukan lemparan, ditambahkan lagi dengan sistem BC, ini bisa meminimalkan terjadinya backlash ya. Dan seterusnya kita akan pindah ke bagian sampingnya. Ini adalah bagian sampingnya ya, bagian handle-nya lah. Handle-nya ini terbuat dari bahan metal CNC bermodel slim dan panjangnya itu sekitar 90 ya. Panjangnya itu sekitar 90. Dan ini juga bisa di custom. Dan untuk knobnya juga sudah dilapisi dengan rubber. Sangat nyaman untuk dipegang ya, dan pastinya ini nggak licin karena sudah ada lapisan rubber coatingnya ya. Dan ini juga bisa di custom. Untuk stadraknya ini masih terbuat dari bahan non metal. Ini dari bahan non metal ya stadraknya ya. Dan sudah ada bunyi klikernya ya. Dan untuk bagian tension spoolnya ini dari bahan metal. Tapi sayangnya ya, untuk bagian tension spoolnya ini tidak dilengkapi dengan sound clicker. Tapi menurut saya ini nggak terlalu masalah sih, karena biasanya reel yang menggunakan fitur-fitur magnetic ataupun digital control seperti ini jarang sekali kita melakukan settingan di bagian tensionnya ya, di bagian tension spool. Biasanya kita hanya bermain di bagian rem atau braking systemnya sendiri, di bagian luarnya ya. Dan seperti reel saat ini ya, reel ini sudah pasti dilengkapi dengan fitur clicker dragnya ya. Untuk suara clicker dragnya lumayan nyaring ya. Dan saya rasa ini cukup nyaring lah. Dan untuk dragnya juga terasa smooth.
Dan sekarang kita akan timbang ya reelnya ya. Kita akan timbang bersama-sama reelnya ya. Oke, untuk reelnya ini berada di 153 gram ya. Dan menurut saya ini masih cukup ringan dan cukup enak untuk dipegang masih ya, dan untuk dipakai ya. Dengan berat 153 gram menurut saya ini masih cukup ringan sih. Dan seterusnya kita akan ke bagian side plate-nya. Ini adalah bagian side plate-nya ya. Di bagian luarnya ini terdapat sebuah dial. Ini adalah dialnya ini. Ini adalah untuk kita mengatur sistem pengereman DC-nya ya. Kita akan melakukan sistem pengereman DC-nya ini di bagian sini. Kita akan menambah dan mengurangi pengereman DC-nya itu di bagian dial sini ya. Dan sekarang saya akan membuka side plate-nya. Untuk membuka side plate-nya ini ada pengunci. Locknya di bagian bawah. Tinggal kita majukan dan kita tarik keluar. Oke. Dan di bagian dalamannya ya, ini adalah pengereman DC-nya ya. Ini adalah fitur yang paling besar dari reel ini ya. Ini adalah fitur DC-nya ataupun digital kontrolnya ya. DC yang ada pada reel ini tuh nggak sama pada reel yang ada di brand lain ya. Karena reel pada DC pada reel ini ya dipermudah ataupun disimpelkan ya. Karena kita hanya perlu mengatur settingan di bagian luar sini ya. Dan kita nggak perlu mengatur settingan lain, kita hanya perlu bermain di bagian luar sini ya. Dan pengereman DC itu bekerja pada magnet yang berada di bagian spool sini. Saya akan coba keluarin spoolnya dulu ya. Nah, di bagian spool sini ada sebuah magnet ya. Nah, dan magnet inilah yang akan memperlambatkan putaran spool ya. Ini cara DC-nya bekerja. Untuk spoolnya sendiri, asisnya itu lebih panjang ke bagian kanan ya. Karena ada sebuah magnet di sebelah kanan sini. Dan ada satu buah ball bearing stainless steel di bagian sebelah kirinya ya. Untuk spoolnya ini sebenarnya nggak terlalu dalam. Dan ini bukan juga shallow spool ya. Ini bukan shallow spool, bukannya deep spool juga ya. Menurut saya ini spoolnya berada di tengah-tengah. Sebenarnya untuk spool begini juga ada bagusnya sih. Kalau kita mau menggunakan reel ini untuk bermain BFS atau UL, kita tidak perlu mengisi terlalu banyak PE yang berdiameter kecil ya. Karena spoolnya nggak terlalu dalam. Dan kalau kita mau pakai PE yang berdiameter besar pun, PE yang terisi juga masih lumayan banyak karena spoolnya juga nggak terlalu dangkal ya. Jadi spool ini berada di posisi tengah-tengahnya lah. Dan sekarang kita akan coba timbang spoolnya ya. Kita akan coba timbang spoolnya. Oke. Saya on-kan dulu ya. Kita akan timbang spoolnya ya. Untuk berat spoolnya itu berada di 12 gram ya. Untuk berat spoolnya itu berada di 12 gram ya. Saya timbang lagi ya. Ya, untuk berat spoolnya itu berada di 12 gram ya. Dan menurut saya ini masih lumayan ringan karena banyak ya reel BFS yang di luar sana yang spoolnya itu malah lebih berat dari ini. Sepertinya yang membuat membuat spool ini berat itu karena ada magnetnya di sini ya. Kalau nggak ada magnet ini mungkin spool ini akan lebih ringan lagi ya. Dan kemarin juga sebenarnya kita juga udah sempat untuk coba ya untuk ngecast menggunakan reel ini. Saya pasang dulu ya. Sudah sempat coba ya untuk ngecast pakai reel ini ya. Dan kita case-nya itu dari umpan yang berat ke umpan yang paling ringan itu kurang lebih 2,5 sampai ke 3 graman. Itu masih oke-oke aja ya. Dan sistem DC-nya itu bekerja dengan baik ya. Dan reel ini juga memang cocok sih dijadikan untuk reel BFS ya. Karena spoolnya juga nggak terlalu dalam. Dan pengeremannya juga sudah menggunakan digital control. Menurut saya reel ini sangat bagus ya dijadikan reel BFS ya. Dan
Mungkin nanti kita akan coba ya untuk mancing lagi ya menggunakan lure-lure yang kecil ya. Kita akan tes lagi menggunakan reel ini ya. Dan mungkin itu aja sih yang bisa kita bagikan ya, ataupun bisa kita share dari reel Anatono ini ya, dari reel Anatono Starfall DC ini ya. Menurut saya reel ini dengan harga yang terjangkau, kita sudah mendapatkan fitur-fitur seperti clicker drag dan sistem DC dan build quality yang bagus. Itu aja udah worth it sih menurut saya ya. Dan reel ini juga cocok buat yang baru mau mencoba sistem pengereman DC ataupun digital control. Kalian bisa mulai dari reel ini dulu sebelum kalian upgrade ya, pelan-pelan. Mungkin kalian mau tahu sistem pekerjaan DC itu gimana ya. Ya mungkin itu aja sih. Dan yang paling penting ya, reel ini akan masuk ke Indonesia pada bulan depan ataupun bulan Juli. Dan buat kalian yang berminat, kalian bisa dapatkan reel DC ini di toko Pancing Gemilang Fishing Shop. Kalian bisa kunjungi toko Shopee-nya ataupun TikTok shop-nya mereka ya. Dan nanti saya akan bagikan juga link serta nomor kontak di bagian deskripsi. Mungkin itu saja ya yang bisa kita sharing ataupun kita ambil dari reel ini ya. Yang belum like silahkan di like videonya dan bisa dibantu subscribe-nya, karena mungkin kita akan melakukan tes lagi dengan reel ini ataupun kita akan mancing lagi sambil nge-review. Terima kasih.